warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bumi Gora, Fakultas Teknik, Prodi Ilmu Komputer. Kami dari mata kuliah Komputasi Paralel dan Terdistribusi yang diampuh oleh Bapak Zulkifli Eskom MPD. Di sini kami akan mereview jurnal yang berjudul Mobile and Embedded Computing in Parallel and Distributed System. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan, yang pertama ada Ahmad Julhadi NIM 19, yang kedua ada Nizelia Salvani NIM 14, yang ketiga ada Haura Febriah Hidayah NIM 36, yang keempat ada Asmaul Husna NIM 65, yang terakhir ada Nur Intan Nadila NIM 46. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul tersebut. Latar belakang yang saya dapat dari judul tersebut, dalam era digital sekarang ini, perangkat mobile dan embedded seperti smartphone dan IoT semakin penting. Namun, keterbatasan daya dan kemampuan pemrosesan menjadi tantangan. Integrasi sistem paralel dan terdistribusi menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja dukungan teknologi seperti 5G dan edge computing memperkuat integrasi ini. Meskipun masih ada tantangan teknis dalam implementasinya. Selanjutnya, salahnya itu paralel diintegrasikan dengan perangkat mobile dan embedded. Kedua, tantangan teknis yang dihadapi dalam implementasi integrasi ini. Yang ketiga, ada sejauh mana efektivitas pendekatan ini dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem. Selanjutnya, ada tujuan penelitian dari jurnal ini. Yang pertama itu adalah menganalisis potensi integrasi sistem paralel dan terdistribusi pada perangkat mobile dan embedded. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan solusi teknis dari implementasi tersebut. Yang ketiga, mengkaji efektivitas pendekatan dalam skenario dunia nyata. Selanjutnya, ada manfaat dari penelitian ini, ada memberikan referensi ilmiah bagi pengembangan teknologi komputasi. Yang kedua, ada menjadi bahan pertimbangan dalam desain sistem mobile dan embedded yang efisien. Yang ketiga, ada memperkaya literatur ilmiah di bidang sistem komputasi terdistribusi. Selanjutnya, ada sistematik penulisan. Makalah ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama, bahasan pendahuluan. Yang kedua, ada berisi tinjauan pustaka. Yang ketiga, ada penjelasan metodologi. Yang keempat, ada menyajikan hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, ada berisi kesimpulan beserta sarannya. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka yang akan dibacakan oleh Asma. Baik, di sini saya Asmaul Husna NIM 65 akan membacakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, perkembangan teknologi komputasi telah mengalami transformasi signifikan, sering dengan meningkatnya kebutuhan akan perangkat yang efisien dan adaptif. Aulia et al. Menyatakan bahwa sistem komputasi saat ini tidak lagi terbatas pada perangkat statis, melainkan telah meluas ke perangkat mobile dan sistem ternama. Hal ini membuka peluang besar bagi penerapan teknologi komputasi modern yang mendukung mobilitas dan efisiensi. Salah satu pendekatan utama dalam peningkatan performa perangkat mobile dan embedded adalah melalui integrasi sistem paralel dan terdistribusi. Sistem paralel memungkinkan pemesanan tugas secara simultan oleh beberapa prosesor, sedangkan sistem terdistribusi memanfaatkan sebagai node yang tersebar secara geografis untuk menjalankan tugas secara kolektif. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang akan dibacakan oleh Ahmad Julhadi. Oke, kali ini saya akan membacakan metodologi penelitian dari jurnal ini.
Metodologi penelitian ini disusun untuk menjawab tantangan integrasi sistem komputasi mobile dan embedded ke dalam lingkungan komputasi paralel dan terdistribusi. Nah, di sini yang pertama yaitu ada desain penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian ini disusun untuk menjawab tantangan integrasi sistem komputasi mobile dan embedded ke dalam lingkungan komputasi paralel dan terdistribusi. Yang kedua ada pengumpulan data. Nah, data dikumpulkan melalui dua sumber utama, yaitu data primer, yaitu hasil eksperimen dan simulasi sistem yang melibatkan skenario komunikasi antar node, pemrosesan paralel pada perangkat embedded, serta pengukuran konsumsi daya dan latensi sistem. Yang kedua atau data sekunder yaitu literatur ilmiah, artikel jurnal, white paper teknologi, dan dokumentasi teknis dari studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Yang ketiga ada perancangan dan simulasi sistem. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak yang mendukung pemodelan sistem terdistribusi seperti NS3 dan OMNET++, serta emulasi perangkat embedded menggunakan platform seperti Raspberry Pi dan Arduino. Fokus simulasi mencakup topologi komunikasi antar perangkat, distribusi beban pemrosesan, manajemen daya, dan penjadwalan tugas. Terus yang keempat ada pengujian dan evaluasi. Nah, sistem diuji berdasarkan beberapa parameter utama, yaitu yang pertama ada efisiensi energi, dihitung berdasarkan konsumsi daya perangkat saat menjalankan proses paralel. Yang kedua ada kinerja sistem diukur melalui throughput, latensi. Yang ketiga ada efisiensi penjadwalan tugas, dan keempat ada skalabilitas. Yang kelima di sini ada analisis data. Nah, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode komparatif antara hasil simulasi dengan nilai standar dan literatur. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan arsitektur yang diusulkan serta sejauh mana solusi yang dikembangkan dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata. Yang keenam, yang terakhir itu ada validasi. Nah, validasi dilakukan untuk membandingkan performa sistem yang dirancang dengan pendekatan konvensional yang tidak menggunakan sistem paralel dan terdistribusi. Sekian dari saya. Selanjutnya ada hasil analisis integrasi akan dibacakan oleh Nur Intan Nadila. Karena hasil analisis integrasi sistem. Penerapan sistem paralel dan terdistribusi pada perangkat mobile dan embedded terbukti meningkatkan kinerja pemrosesan dan responsivitas sistem secara signifikan. Yaitu arsitektur seperti edge computing dan fog computing memainkan peran utama dalam mengoptimalkan distribusi beban kerja serta mengurangi latensi. Pengolahan data di edge seperti fitur deteksi kejadian dari sinyal biologis mengurangi jumlah data yang perlu dikirim ke server pusat sehingga waktu kirim cepat dan beban jaringan dapat diminimalkan. Sekian. Selanjutnya ada efisiensi energi dan kinerja sistem yang akan dibacakan oleh Nur Intan Nadila. Lanjut, efisiensi energi dan kinerja sistem. Dalam hal efisiensi energi, pendekatan ini terbukti memberikan hasil yang signifikan. Sistem yang dikembangkan mampu mengurangi konsumsi daya perangkat hingga 25-30%. Jika dibandingkan dengan metode konvensional, pencapaian ini dimungkinkan berkat implementasi penjualan tugas berbasis konteks serta manajemen beban kerja yang cerdas, yang secara dinamis mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Efisiensi ini menjadi sangat krusial, terutama mengingat keterbatasan daya baterai pada perangkat mobile dan embedded yang digunakan dalam lingkungan dengan konektivitas dan energi yang fluktuatif. Sekian. Selanjutnya ada tantangan teknis implementasi yang akan dijelaskan oleh Nadila.
Tantangan teknik implementasi meskipun arsitektur paralel dan terdistribusi untuk perangkat mobile dan embedded memiliki banyak keunggulan, implementasinya tetap menghadapi sejumlah tantangan teknis yang perlu diatasi, yaitu ada yang pertama kompleksitas arsitektur, integrasi perangkat dengan variasi prosesor, sistem operasi dan protokol komunikasi memerlukan rancangan sistem modular yang fleksibel. Tanpa pendekatan ini, resiko tidak kecocokan dan inefisiensi meningkat. Misalnya studi perbandingan penggunaan fog dan sistem pengolahan data cuaca di JET 2022 memakai fog node Raspberry Pi dan berhasil memangkas latensi sistem dari. Yang kedua, keamanan dan keandalan data. Data yang berpindah secara terus-menerus di jaringan terdistribusi rentan terhadap serangan seperti penyadapan, manipulasi, dan gangguan MITM. Protokol autentikasi mutual ringan seperti yang dikembangkan dalam SMAP, FOG atau EJ menggunakan tantangan respon kecil untuk memastikan transfer data aman dengan delay rata-rata hanya 0,35 sampai 3,9 ms. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Nizelia Sofani. Baik, saya Nizela Salpani dengan NIM 14. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari apa yang dibacakan oleh teman-teman tadi. Baik, penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi sistem paralel dan terdistribusi dalam pengembangan komputasi mobile embedded guna menghadapi tantangan keterbatasan dan kapasitas pemrosesan dan dinamika lingkungan operasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan paralel dan terdistribusi mampu meningkatkan efisiensi energi, skalabilitas, dan performa sistem secara keseluruhan, terutama dalam konteks aplikasi dunia nyata seperti Internet of Things atau IoT, Smart City, dan sistem otonom. Meskipun integrasi ini menawarkan banyak potensi, terdapat tantangan teknis yang signifikan, antara lain kompleksitas arsitektur, masalah interoperabilitas, serta kebutuhan akan jaminan keamanan dan keandalan data. Oleh karena itu, perancangan sistem yang adaptif, efisien, dan kontekstual menjadi sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan implementasi. Pengembangan algoritma dan arsitektur sistem yang mampu merespon perubahan secara real-time, serta optimalisasi penggunaan teknologi jaringan terbaru seperti edge computing atau 5G dengan pendekatan yang tepat, sistem komputasi mobile dan embedded dapat menjadi bagian integral dari ekosistem digital yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih, moderator. Sekian dari kami kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.